Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini akan kita bahas tentang induksi elektromagnetik. Pada bab sebelumnya sudah kita bahas tentang medan magnet dengan konsep bahwa penghantar berarus listrik akan menimbulkan medan magnet. Untuk materi yang hari ini kebalikannya, yaitu medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Perhatikan pada percobaan berikut. Percobaan induksi elektromagnetik. Tujuannya adalah membuktikan apakah medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Alat yang digunakan galvanometer, yaitu untuk menentukan apakah ada arus atau tidak. Kemudian kumparan yang terdiri dari 500 lilitan, kabel, kemudian magnet batang. Marilah kita mulai. Apabila sudah kita hubungkan antara galvanometer dengan kumparan, maka kita masukkan magnet. Perhatikan ketika saya masukkan atau saya keluarkan pada galvanometer. Kita mulai. Kita masukkan bagaimana menyimpang, ketika keluar menyimpang sebaliknya. Kita mulai masuk, maka menyimpang ke kanan, ketika keluar menyimpang ke kiri. Kita mulai lagi, kanan ke kiri, lagi kanan kiri. Ketika berada di dalam, maka dia adalah 0, sehingga ketika dimasukkan ada arus, ketika dikeluarkan ada arus. Ketika berada di dalam, maka tidak akan ada arus. Bagaimana kalau kita tambah lagi magnetnya menjadi 2, maka apa yang terjadi? Tentunya menyimpangnya lebih besar. Bagaimana kalau misalkan yang kita ganti adalah lilitannya? Lilitannya yang saya ganti, sekarang saya ganti dengan yang 1000 lilitan. Dengan satu magnet. Menyimpangnya juga semakin besar. Dari percobaan dapat kita kesimpulkan bahwa terjadinya induksi elektromagnetik ketika kita menggerakkan kutub magnet memasuki kumparan, jarum galvanometer menyimpang ke salah satu arah. Ketika magnet kita tarik keluar, jarum galvanometer menyimpang ke arah sebaliknya. Menyimpangnya jarum galvanometer menunjukkan bahwa ketika magnet bergerak memasuki dan keluar dari kumparan, pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial yang menyebabkan timbulnya arus listrik pada kumparan. Beda potensial yang ditimbulkan disebut GGL induksi atau gaya gerak listrik. Arus yang mengalir dinamakan arus induksi. Penyebab timbulnya GGL induksi. Pada gambar yang pertama, magnet bergerak mendekati dan masuk ke dalam kumparan, maka kumparan akan mengalami perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan semakin banyak. Akibatnya timbul GGL induksi. Pada gambar yang kedua, ketika magnet bergerak meninggalkan kumparan, maka kumparan kembali mengalami perubahan jumlah garis gaya magnet yang semakin sedikit. Akibatnya timbul beda potensial atau GGL induksi yang terbalik.
Pada gambar yang ketiga, ketika magnet berhenti, kumparan tidak mengalami perubahan jumlah garis gaya magnet. Akibatnya tidak timbul beda potensial atau GGL induksi. Faktor-faktor yang menentukan besarnya GGL induksi. 1. Banyaknya lilitan kumparan. 2. Kecepatan keluar masuk magnet dari dan ke dalam kumparan. 3. Kuat magnet yang digunakan. Dari percobaan ini berlaku hukum Faraday, bunyinya setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL induksi yang sebanding dengan laju perubahan flux. Rumusnya GGL sama dengan min N delta flux per delta T. Tanda minus menunjukkan hukum Lenz. Gaya gerak listrik atau GGL induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan flux. Keterangannya, GGL induksi satuannya volt, N jumlah lilitan, delta flux adalah perubahan flux magnet dengan rumus flux sama dengan B kali A. Delta T sama dengan selang waktu dan A adalah perubahan luas penampang. Kita lanjutkan. GGL induksi karena perubahan luas penampang. Ketika penghantar dengan hambatan R digerakkan pada medan magnet, di sini medan magnetnya adalah menjauhi pembaca, yaitu bentuknya cross, digerakkan ke kanan dengan kecepatan V, maka gaya Lorentz-nya sesuai dengan kaidah tangan kanan berlawanan dengan V, sehingga kita bisa menentukan arah arus yaitu dari P ke Q. Rumusnya GGL sama dengan min B L V. Jika mempunyai sudut, maka GGL sama dengan BLV sin theta. Contoh soal. Sebuah magnet batang digerakkan menjauhi kumparan yang terdiri dari 600 lilitan. Flux magnetik yang memotong kumparan adalah 9 kali 10 pangkat 5 Weber menjadi 4 kali 10 pangkat 5 Weber dalam selang waktu 0,015 sekon. Besar GGL induksi yang terjadi antara kedua ujung kumparan adalah, pembahasannya dimasukkan yang diketahui N, flux 1, flux 2, delta T. Yang ditanyakan adalah GGL, maka jawabannya GGL sama dengan min N delta flux per delta T, tinggal dimasukkan semuanya, maka GGL sama dengan 2 volt. Contoh yang kedua, kawat PG panjangnya 50 cm digerakkan tegak lurus sepanjang kawat AB, memotong medan magnet serba sama yaitu 0,02 Tesla seperti gambar. Tentukan besar dan arah arus. Di sini pada soal medan magnetnya adalah mendekati pembaca. Kemudian kita masukkan apa yang diketahuinya yaitu L, B, V, dan R. Yang ditanyakan adalah arus E. Jawab, kita cari dulu GGL induksi. GGL sama dengan BLV. Maka GGL sama dengan 0,02 dikali 0,5 dikali 2. Maka GGL sama dengan 0,02 volt. Yang kemudian kita cari I sama dengan V per R. Maka 0,02 dibagi 0,02
sama dengan 1 ampere. Arah yaitu dari P ke Q.